Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Bapak-bapak, tuan-tuan guru, para asatiz, ibu-ibu, adik-adik remaja, kita semua yang dirahmati Allah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-7. Ada yang sudah ke-8, Pak? Ada. Dan itu juga tidak usah kita persoalkan, karena masing-masing punya dasar, punya alasan. Walaupun sempat ada seorang suami curhat kepada saya, "Pak Ustadz, saya gagal sebagai suami." "Apa, Pak?" saya bilang. "Karena istri saya tidak patuh kepada saya." "Emangnya apa salah istri Bapak?" "Dia puasa, Pak Ustadz, dari Sabtu, padahal sudah kularang." "Walah, apa? Masa gara-gara itu aja kok dipersoalkan sih?" Sudahlah, kalau yang lain masih patuh yang sebab, gak usah dipersoalkan. Mudah-mudahan nanti lebarannya sama, insya Allah. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi bertemu dengan Ramadan sebagai bulan pengkaderan, sebagai bulan pendidikan, sebagai bulan penggemblengan. Untuk apa? Agar kita menjadi insan yang muttaqin, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Karena ternyata Bapak dan Ibu, menjadi orang yang bertakwa itu kemuliaan yang luar biasa. Kalau menjadi orang yang beriman, ini belum. Kenapa saya kan belum? Iya, kalau dia buktikan gitu. Karena iman ini kan milik Allah, diberikan kepada orang yang dikehendakin. Kalau tak dikehendakin oleh Allah, dari siapa saja pun bisa dicabut. Contohnya mana? Yang kita lihat di YouTube, Sarifuddin. Luar biasa. Betapa dahsyatnya menjelek-jelekkan terhadap Islam, padahal dia seorang murtad. Akhirnya harus berhadapan dengan anak kandungnya sendiri, di mana sejak kelas 6 SD anaknya itu sudah digiring untuk ikut kepada dia. Tapi alhamdulillah karena masih Allah berikan iman, sampai dengan hari ini anak-anaknya masih bertahan dan istiqomah dalam keimanan. Iman pemberian Allah. Ketika iman bergandengan dengan amal soleh, itulah dia buah darinya, itulah takwa. Jadi takwa itu buah. Maka kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka sebuah kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sorga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan. Di antaranya pertama dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Kita buka juga di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 15. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam sorga, wa uyun, dan mata air-mata air. Aku Bapak dan Ibu memahami wa uyun ini bingung juga ini. Apa pula maksudnya? Dan mata air. Alhamdulillah terbaca ayat yang lain. Ya.
Di dalam sorga itu Bapak dan Ibu, ternyata ada 4 sungai. Nanti bisa dilihat dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 15. Masalul jannatil lati u'idul muttaqun. Ini sama juga. Perumpamaan sorga itu yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Padanya terdapat sungai dari air yang jernih, yang tawar, yang tidak payau. Wa anharun min labanin lam yataghayyaru ta'buhu. Dan daripadanya juga mengalir sungai susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin lazatil lisyaribin. Dan juga sungai daripada arak, tapi tidak memabukkan bagi yang meminumnya. Wa anharun min asalin musaffa. Dan sungai dari air madu yang jernih, yang murni, yang tidak berubah rasanya. Ilai rakyat. Inilah yang diceritakan oleh Rasul Bapak dan Ibu pada saat ketika perjalanan Mi'raj. Digambarkan bagaimana itu sorga. Maka Rasul melihat 4 sungai ini tadi. Sungai apa Pak? Pertama air tawar. Yang kedua sungai susu. Jadi bebas. Kalau sekarang ini kan minum susu berpikir harganya melambung tinggi, ya, nggak diminum cemana, diminum cemana, apalagi bayi pula kan. Ada lagi yang ketiga sungai arak. Tapi beda dengan arak di dunia. Arak itu sama dengan kamput, brandy, tuak, dan sebagainya. Maksudnya sama-sama. Kalau di dunia ini itu bahasanya khamar. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamar kan itu. Dijelaskan. Haram kalau di dunia. Kenapa? Memabukkan. Tapi di dalam sorga ada aliran sungai arak namanya. Tapi tidak memabukkan, diminum dan tidak berubah rasanya. Yang keempat, sungai madu. Bayangkan, awak beli sebotol kecil saja pun berapa harganya? Ini sungai. Begitu Rasul melihat, dia bertanya kepada Jibril, Jibril, ini sungai-sungai ini dari mana ini sumbernya? Kata Jibril kemudian, Muhammad, aku juga nggak tahu. Berdoalah kepada Allah. Maka Rasul pun berdoa, angkat tangan. Kemudian datang malaikat, Muhammad, kalau engkau ingin melihat dari mana sumber ini sungai-sungai, pejamkan matamu. Rasul pun memejam matanya. Muhammad, sekarang buka matamu. Rasul pun membuka matanya. Maka terlihat sungai tadi itu berasal dari satu kubah yang cukup besar, di mana dalam kubah tadi ada 4 gembok. Yang kalau gembok itu manusia seluruhnya dan bangsa jin diletakkan di atas gembok tadi, maka ibarat burung diletakkan di atas bukit. Jadi kalau begitu jangan tanya Bapak dan Ibu, semana besarnya gembok itu. Wallahu alam. Kata Rasul kemudian ketika mau berpaling ditanya malaikat tadi, Muhammad, kau tak ingin masuk? Lagi mana aku mau masuk? Gemboknya terkunci, kubahnya terkunci. Kuncinya ada pada diri Muhammad. Apa itu? Tanya Rasul. Katakan dan ucapkan basmalah. Maka Nabi pun mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka kubah tadi pun terbuka. Begitu dibuka, Rasul pun melihat, ternyata air tawar itu bersumber dari mata air. Di mana sumbernya? Pada huruf mim, pada kalimat bismi. Bismi. Ini sumber mata air tadi itu. Yang dalam Al-Quran surah Az-Zariyat tadi, an wa uyun tadi itu mata air, ini ternyata dari situ. Ya, kemudian yang kedua, sungai apa tadi, Pak? Susu. Ini ternyata bersumber dari kalimat Allah, bismillah. Ya, bismillah, ada huruf H pada kalimat Allah. Dari situlah sumber air susu tadi itu, sungai susu tadi itu. Dan kemudian yang ketiga adalah sungai dari arak. Ini bersumber dari kalimat Ar-Rahman. Ada mim di situ. Dan yang terakhir
bersumber sungai madu tadi itu pada kalimat Ar-Rahim, pada mim pada kalimat Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dari situ Bapak dan Ibu, kalau begitu ternyata kalimat bismillah bukan kalimat biasa. Maka kemudian kata Allah, Muhammad, apabila umatmu mengamalkan dan berzikir dengan kalimat bismillah, maka nanti di akhirat akan aku beri minum dengan sungai-sungai ini. Kemuliaan Bapak dan Ibu. Kalau begitu ternyata kalimat bismillah bukan kalimat biasa. Makanya Rasul ada mengatakan, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara, setiap persoalan, setiap pekerjaan, setiap sesuatu yang dilakukan tanpa dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka dia terputus. Apanya yang terputus? Keberkahannya. Jadi kalau mungkin ada di antara kita yang mungkin karena faktor kondisi, faktor cuaca, yang sudah lemas, yang sudah lapar, haus dan segala macam, ditengok siaran televisi masih juga iklan, kok gak habis-habis lah iklannya ini. Begitu beduk, duduk, pegang gelas, lupa baca bismillah, tekan saya, seakan-akan terbuka baru dunia ini. Saya khawatir Bapak dan Ibu, makan minumnya tadi itu karena lupa baca bismillah, tak terdapat keberkahan. Akhirnya apa? Udah 2 gelas pun belum puas, tambah lagi Bu, tambah lagi. Sudah entah berapa piring masih juga. Akhirnya apa? Kenapa Pak? Kekenyangan aku. Loh, tepat belum sholat maghrib. Iya, ini bingung ini. Kenapa? Gara-gara lupa baca bismillah. Karena itu apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, maka jangan lupa baca bismillah. Karena itu merupakan pembuka pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita balik ke surah Al-Azariyat ayat yang ke-15. Allah katakan tadi pada ayat tersebut, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam sorga. Pertanyaannya, orang takwa yang bagaimana yang di dalam sorga ini? Memang Allah masukkan ke dalam sorga, tapi orang yang takwa bagaimana? Ayo kita tengok. Pertama, entah berapa yang dapat ini kan, pada ayat yang ke-17, penjelasan dari ayat yang ke-15. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Orang yang bertakwa yang dimasukkan ke dalam sorga tersebut pada ayat yang ke-17, apa kata Allah? Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Orang-orang yang ketika di malam hari, ketika berada di dunia, sangat sedikit tidurnya. Apa Pak? Sangat sedikit tidurnya. Tapi harus diingat, bukan berarti tidak tidur. Ya. Kalau sedikit tidurnya, yang lama itu ngapain? Kan ini loh. Kalau persoalan sedikit tidurnya, menanglah inang-inang di Sambo sana, menanglah inang dari pajak itu, bahkan tak tidur pun mereka. Menanglah security yang jaga malam, dia tak tidur. Apakah ini yang dimaksud? Ya. Minal laili, sedikit sekali tidurnya. Kenapa? Karena tidur itu kan sebagian dari kenikmatan dunia kan Pak. Maka gak usah pala heran kalau ketika puasa enak kali tidur. Kenapa? Nikmat. Sebagian. Maka kalau ada orang yang sudah mulai terasa berat dan payah untuk tidur, hati-hati. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak baca Al-Quran. Kenapa? Mungkin sudah mulai dicabut kenikmatan di dunia. Hati-hati. Ya tujuannya positif saja, supaya lebih banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur itu merupakan bagian daripada kenikmatan di dunia, sehingga kita sering mungkin mendengar tidur tak nyenyak, makan tak enak. Kenapa?
Kan menjadi sebab, menjadi tanda tanya, apa sebabnya gitu. Ya. Kenapa dikatakan bahwa tidur itu bagian daripada kenikmatan? Rasul ada menjelaskan ketika seorang jenazah begitu ditinggalkan oleh para penghantar, maka jenazah tadi didatangi oleh 2 orang malaikat. Maka jenazah tadi didudukkan. Setelah didudukkan, sebelum bertanya yang lain, maka salah satu dari malaikat menyodorkan, "Wahai si Fulan, apakah kau kenal dengan ini laki-laki?" Maka kalau dia sebagai seorang yang beriman, beramal soleh, maka dia akan berkata, dia adalah Muhammad bin Abdullah yang menyampaikan risalah ketauhidan kepada umatnya. Aku beriman kepadanya dan aku mengamalkan sunnah dan ajarannya. Kata malaikat kemudian, sebenarnya aku sudah tahu kalau kau akan menjawab itu. Sekarang wahai si Fulan, tidurlah engkau seperti tidurnya para pengantin. Jadi kalau begitu kan tidur itu bagian daripada kenikmatan. Nah, karena tidur itu merupakan bagian daripada kenikmatan di dunia, orang yang masuk ke dalam sorga fi jannati wa uyun, malam hari sedikit tidur. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat kenikmatan, Bapak dan Ibu. Rasul sudah mengatakan ad-dunya mazra'ah. Dunia adalah tempat bercocok tanam. Jangan tergambarkan kita cuma dunia cuma menanam, nanti metiknya di akhirat. Jangan cuma itu. Tapi bagaimana kalau yang namanya bercocok tanam? Ini kan identik dengan sesuatu kesusahan, penderitaan, kesengsaraan. Peras keringat, banting tulang. Terkadang tak dipikirkan lagi bagaimana panas, bagaimana hujan, bagaimana lelah, segala macam. Gak dipersoalkan. Artinya apa? Dunia ini memang penuh dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Dunia ini memang penuh dengan segala macam cobaan, silih berganti dalam kehidupan kita. Gak usah heran, dunia ya. Kalau mau tidak seperti itu, pindah. Kemana pindahnya? Alam kubur. Tapi bukan berarti selesai, tidak. Artinya Bapak dan Ibu, kalau kita susah di dunia, nggak usah kita kecewa, karena memang dunia ini tempat untuk bersusah. Ya contohnya mana? Ketika malam hari yang lain pada tidur, awak bangun, susah itu Pak, susah. Bukan lagi susah, susah. Ya. Payah itu. Lebih berat lagi itu daripada mencangkul lagi. Mata mengantuk. Bagaimana kita bisa melawan kantuk itu, bisa melawan rasa malas itu? Untuk apa? Membuktikan kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Berat itu, Pak. Tapi itulah tantangan hidup. Dan disitulah akan mengantarkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu, yang pertama, orang yang bertakwa yang Allah masukkan fi jannati wa uyun adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Itu saja kaji kita malam hari ini. Insyaallah bagaimana selanjutnya kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.